Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asriel Saktiawan, NIM S1 S1 21074. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah probabilitas dan statistika, yang dimana materi yang saya akan bahas pada video kali ini yaitu probabilitas. Langsung saja. Adapun daftar isi dari materi yang akan kami bahas, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua aturan dasar probabilitas, yang ketiga rumus Bayes, yang keempat hubungan probabilitas teoritis dan empiris, yang kelima distribusi probabilitas, dan yang terakhir contoh dan studi kasus. Langsung saja kita beralih yang pertama yaitu pengertian. Teori probabilitas berawal dari masalah gambling di masyarakat sekitar Italia. Seorang matematikawan bernama Girolamo Cardano yang juga melakukan perjudian memikirkan cara untuk mengambil kemungkinan terbaik agar bisa menghasilkan banyak kemenangan, dan kemudian menemukan caranya yang sejarahnya tertulis di buku berjudul Liber de Ludo Alea. Probabilitas berasal dari kata probability dalam bahasa Inggris yang berarti kemungkinan atau peluang sebuah kejadian akan terjadi. Probabilitas juga dapat diartikan sebagai pengetahuan akan seberapa besar kemungkinan sesuatu akan terjadi. Probabilitas kejadian ditandai dengan interval 0, n lebih kecil dari 0, n lebih 1 lebih kecil dari n. 0 dalam kasus ini, 0 melambangkan peluang sesuatu tidak akan terjadi, dan 1 melambangkan peluang sesuatu pasti akan terjadi. Bentuk umum dari nilai probabilitas adalah yaitu P yang artinya probabilitas, dan yaitu kejadian yang diinginkan, sama dengan X yaitu banyaknya cara kejadian akan terjadi, per N yaitu total kejadian yang mungkin terjadi. Lanjut, materi yang kedua yaitu aturan dasar probabilitas. Adapun aturan yang pertama yaitu aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan dilihat dari sifat saling meniadakan atau tidak dari dua buah peluang kejadian. Dua peristiwa dikatakan saling meniadakan jika kedua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan. Peluang terjadinya kedua kejadian yang saling meniadakan adalah sebagai berikut, itu rumusnya. P P atau peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B, atau peluang A gabung peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Untuk gambar dari rumus berikut yaitu di sebelah dari rumusnya bisa dilihat. Dan untuk kejadian dikatakan tidak saling meniadakan jika peristiwa yang dimaksudkan bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan. Pada kasus dua kejadian dapat dirumuskan. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Peluang A digabung peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B, peluang B. Untuk gambar dari rumus berikut, yaitu di sebelah dari rumusnya. Bisa dilihat pada gambar. Lanjut, aturan yang kedua yaitu aturan perkalian. Pada aturan perkalian dibedakan juga berdasarkan jenisnya, yaitu peluang kejadian bebas dan tak bebas. Dua peristiwa atau lebih dikatakan kejadian tidak bebas jika kejadian tersebut
saling tergantung dengan kejadian lainnya dan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat kejadian tidak bebas merupakan peluang kejadian yang terjadi dengan syarat bahwa kejadian yang lain harus terjadi juga dan kedua peristiwa saling berhubungan. Jika peristiwa B bersyarat terhadap A, peluang kejadian ini dinotasikan sebagai peluang B atau A sama dengan peluang B iris peluang A dikali peluang A. Di mana probabilitas terjadinya B dengan syarat A juga terjadi. Berikut gambar dari rumus tersebut. Dan yang kedua yaitu probabilitas gabungan. Probabilitas gabungan adalah ketika peristiwa bersyarat saling mempengaruhi, peluang A dan B sama dengan peluang A iris peluang B sama dengan peluang A dikali peluang B atau peluang A dikali peluang A iris peluang B iris peluang C sama dengan peluang A dikali peluang B atau peluang A dikali peluang C atau peluang A iris peluang B. Untuk eh, ilustrasi dari gambar rumus tersebut yaitu bisa dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya, yang ketiga itu probabilitas marginal. Probabilitas marginal kejadian tidak saling bebas adalah probabilitas sebuah kejadian yang tidak saling berhubungan dengan kejadian lainnya dan peristiwa tersebut saling mempengaruhi. Probabilitas terjadinya peristiwa dirumuskan sebagai P peluang A sama dengan sigma peluang B iris peluang A sama dengan sigma peluang A1 dikali peluang B atau peluang A1, sama koma I sama dengan 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu kejadian bebas. Kejadian bebas adalah dua atau lebih eh, peristiwa yang tidak saling mempengaruhi. Jika kejadian A dan B merupakan kejadian bebas, maka A dan B tidak saling berhubungan. Contohnya adalah pelemparan dua buah uang logam. Peluang kejadian pada uang logam satu tidak mempengaruhi peluang kejadian pada uang logam dua. Rumus probabilitas ini yaitu peluang A atau peluang B sama dengan peluang A dan peluang B atau peluang A sama dengan peluang B. Peluang A diiris peluang B sama dengan peluang A dikali peluang B sama dengan peluang B dikali peluang A. Materi yang ketiga yaitu hukum Bayes. Teorema Bayes merupakan teorema yang memiliki penafsiran berbeda yaitu penafsiran menurut Bayes sendiri yang menyatakan derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional jika ada pengetahuan baru yang mempengaruhinya dan juga penafsiran frekuentis yang menjelaskan representasi invers peluang dua kejadian. Teorema Bayes merupakan dasar dari banyak cabang matematika seperti statistika Bayes yang diterapkan pada ilmu ekonomi mikro, teori permainan, kedokteran, dan hukum. Dalam sebuah ruang sampel S yang terdapat peristiwa saling lepas A1, A2, A3, sampai seterusnya, AE, AN tidak sama dengan nol dan ada peristiwa lain yang terjadi pada peristiwa tersebut. Probabilitasnya adalah peluang AI atau peluang X sama dengan peluang AI, peluang X atau peluang AI per peluang A1, peluang X atau peluang A1 ditambah peluang A2, peluang X atau peluang A2 dan seterusnya peluang AN, peluang X atau peluang AN.
materi selanjutnya, itu materi keempat, yaitu hubungan probabilitas teoritis dan empiris. Probabilitas teoritis kemungkinan didapatkan dengan cara berbeda dan asumsi peluang terjadinya sesuatu dan tidak adalah sama. Contohnya pada kasus pelemparan dadu. Kita mengasumsikan bahwa peluang munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah sama, yaitu 1/6. Probabilitas empiris, yaitu kemungkinan terjadinya sesuatu dilihat dari pengalaman atau percobaan. Probabilitas empiris bisa disebut juga eksperimental. Probabilitas di mana eksperimen menentukan peluang nyata dari sebuah kejadian. Pada pelemparan dadu dimisalkan percobaan dilakukan 1.000 kali. Angka 1 muncul 200 kali. Berarti peluang empiris munculnya angka 1 adalah 200 per 1.000, yaitu 1/5. Nilai ini berbeda dengan probabilitas teoritis, dan nilai ini dapat berubah pada percobaan 1.000 kali berikutnya. Untuk materi yang kelima, yaitu distribusi probabilitas. Implikasi dari probabilitas adalah untuk menentukan pilihan dari seluruh kemungkinan berdasar data yang dimiliki. Oleh karena itu, distribusi dari probabilitas digunakan untuk melihat peluangnya. Distribusi probabilitas dibagi ke dalam distribusi probabilitas diskrit dan kontinu. Distribusi probabilitas diskrit digunakan untuk data atribut, di mana data yang diukur adalah nilai tertentu, dan penentuannya dilakukan dengan menggunakan yang pertama itu distribusi probabilitas binomial, yang kedua hipergeometrik, yang ketiga Poisson, yang keempat distribusi normal, dan yang terakhir distribusi eksponensial. Untuk materi yang terakhir yaitu contoh dan studi kasus. Untuk contoh dan studi kasusnya yaitu eh, positif palsu. Mengingat bahwa sesuatu dinyatakan positif, seberapa besar kemungkinan dia mengidap penyakit tersebut. 1% dari populasi memiliki penyakit tersebut tertentu. Jika orang yang terinfeksi dites, maka ada kemungkinan 95% bahwa tes tersebut positif. Jika orang tersebut tidak terinfeksi, maka ada kemungkinan 2% bahwa tes tersebut memberikan hasil positif yang salah atau false positif. Diketahui populasi yang memiliki penyakit tertentu yaitu 1%. Populasi yang eh, terinfeksi eh, yaitu yang positif yaitu 95%. Dan populasi yang tidak terinfeksi yaitu 2%. Ingin ingin peluang ingin peluang tertentu ditambah dengan peluang positif sama dengan peluang positif. Peluang positif dikali peluang penyakit tertentu sama dengan peluang positif dikali peluang tertentu per peluang positif dikali peluang tertentu penyakit tertentu ditambah peluang tidak terinfeksi dikali peluang tanpa populasi penyakit tertentu, sama dengan 0,95 dikali 0,1 per 0,95 dikali 0,01 ditambah 0,02 dikali 0,99. Dan hasilnya sama dengan 32,4%. Baik, itulah dari presentasi dari materi yang saya telah bawakan, yaitu mengenai probabilitas. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.